Sekarang dunia sepak bola Asia terbalik total. AFC U16 Asian Championship 2024 telah menggebrak semua prediksi. Indonesia ranking FIFA 139 berhasil mengalahkan Australia ranking 19 dan lolos ke perempat final. Yang lebih mengejutkan lagi adalah angka-angkanya. Tim U16 Australia rata-rata tinggi 170 cm, Indonesia hanya 160 cm. Investasi infrastruktur sepak bola per kapita Australia 42 kali lebih besar. Jumlah pemain yang ditangani satu pelatih profesional, Indonesia 8 kali lebih banyak. Semua data memprediksi kemenangan telak Australia, tapi hasil pertandingan berkata lain. Adu penalti perpanjangan waktu, Indonesia menang 5-3. Kim Hyun-soo, anggota Komite Teknis Korea Football Association yang sudah 15 tahun menangani pengembangan pemain muda, menyaksikan semua ini. Dengan suara bergetar, dia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Saya tidak lagi khawatir tentang masa depan sepak bola Korea. Karena di negara khatulistiwa yang jauh itu, saya menemukan kekuatan luar biasa yang menyatukan 17.000 pulau menjadi satu. Ketika saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, di tangan saya ada laporan tebal. Judulnya Analisis Kondisi Sepak Bola Pemuda Asia Tenggara dan Penerapan Model Korea. Laporan itu adalah karya saya selama 3 bulan begadang. Saya bangga sekali dengan hasil kerja keras itu. Indonesia, dalam hal sepak bola kita jauh lebih unggul. Jujur, itulah pemikiran saya waktu itu. Piala Dunia 2002 semifinal. Son Heung-min yang mendunia. Sistem pembinaan pemuda yang sistematis. Korea punya begitu banyak hal yang bisa diajarkan ke Asia Tenggara, setidaknya begitu pikir saya. Pejabat PSSI menyambut saya dengan ramah di bandara. Tapi dalam hati, saya sudah menarik kesimpulan. Pasti infrastrukturnya kurang. Kalau menerapkan model kita, bisa menghemat 10 tahun. Dalam perjalanan ke hotel, pemandangan Jakarta semakin memperkuat prasangka saya. Macet di mana-mana. Di setiap gang sempit, anak-anak main bola. Di lingkungan seperti itu mau belajar apa dengan benar? Begitu pikir saya. Malam itu, saya periksa ulang presentasi untuk besok. Studi kasus sukses Korea. Metodologi pelatihan sistematis. Sistem analisis data yang ilmiah. Semuanya terlihat sempurna. Besok mereka pasti mengakui keunggulan cara kita. Keesokan paginya, rapat di kantor pusat PSSI tidak sesuai perkiraan saya. Ketua Erick Thohir dan para pejabat mendengarkan presentasi saya dengan sopan, tapi ada yang aneh dengan suasananya. Usulan Kim sangat sistematis dan ilmiah, tapi yang ingin kami tahu sedikit berbeda. Ketika Ratu Tisha dari Komite Teknis mulai berbicara hati-hati, saya agak bingung. Berbeda bagaimana? Saya tidak mengerti. Kami sekarang tinggal 3 minggu lagi menghadapi ASEAN Youth Championship. Sejujurnya, anak-anak kami tidak mendapat pelatihan sistematis seperti Korea, Jepang, atau Australia. Fasilitas kurang, pelatih juga kurang. Makanya sistem kami semakin dibutuhkan kan? Jawab saya dengan yakin. Tapi hal aneh sedang terjadi. Di babak kualifikasi, anak-anak kami terus mengalahkan tim-tim kuat dengan cara yang tak terduga. Ruang rapat menjadi sunyi, saya setengah percaya setengah tidak. Pasti beruntung atau lawan lengah, begitu pikir saya. Mau lihat langsung? Usul Ketua Thohir. Saya ragu sejenak, sebetulnya tidak ada dalam jadwal. Tapi rasa penasaran menang. Baiklah, mari kita lihat. Sampai saat itu, saya sama sekali tidak tahu apa yang akan saya saksikan. Tiba di Stadion Gelora Bung Karno, tim nasional U16 Indonesia sedang bertanding persahabatan dengan Malaysia. Saya duduk di VIP sambil buka laptop. Mulai analisis. Saya mau cek pass success rate, ball possession, jumlah sprint, dan lain-lain. 10 menit pertama sesuai perkiraan saya. Skill dasar anak-anak Indonesia memang kurang dibanding Korea atau Jepang. Pass miss banyak, positioning juga tidak tepat. Memang seperti itu, dasarnya belum kuat. Tapi setelah menit ke-15, hal aneh mulai terjadi. Malaysia mencetak gol. Reaksi anak-anak Indonesia tidak seperti yang saya kira. Bukannya frustasi atau panik, justru mereka tampak semakin solid. Kok aneh ya? Saya lihat layar laptop lagi. Data saya tidak bisa menjelaskan fenomena ini. Secara statistik, Malaysia unggul telak. Tapi suasana stadion justru sebaliknya. Menit ke-20 babak kedua, Indonesia mencetak gol penyama kedudukan. Teriakan penonton membuat dada saya berdebar.
Yang lebih mengejutkan, anak-anak itu tidak berlebihan selebrasi, langsung fokus ke permainan selanjutnya. Aneh, pasti ada yang aneh. Alam di kepala saya mulai berbunyi. Ada sesuatu yang berbeda dari sepak bola yang saya kenal selama ini. Setelah pertandingan selesai, dalam perjalanan ke ruang ganti, saya tanya jujur ke Ratu Tisha. Apa sebenarnya? Ada pelatihan khusus untuk anak-anak itu? Ratu Tisha tersenyum pahit. Pelatihan khusus? Menurut Kim, mereka justru kurang mendapat pelatihan yang benar. Begitu masuk ruang ganti, pemandangan yang lebih membingungkan lagi. Anak-anak saling pijat bahu, berbagi air minum, saling menyemangati. Tapi semuanya natural sekali, tidak canggung atau dibuat-buat. Pelatih kasih instruksi apa? Tanya saya ke kapten tim lewat penerjemah. Jawaban yang kembali sangat mengejutkan. Tidak ada, cuma bilang enjoy aja. Enjoy aja. Saya tidak percaya telinga saya. Tidak ada instruksi taktik atau pembagian peran individu. Tidak ada. Kami cuma menyesuaikan situasi, improvisasi sendiri. Saat itu kepala saya blank total. 20 tahun berkecimpung di sepak bola, baru kali ini melihat tim seperti ini. Tidak ada sistem, tidak ada taktik, cuma kata enjoy untuk mengalahkan tim kuat. Ini tidak masuk akal sama sekali. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya terus berpikir, jangan-jangan ada yang saya lewatkan? Tapi suara lain dalam diri saya menolak. Tidak, ini kebetulan. Menang sekali dua kali tidak mengubah sistem. Malam itu saya tidak bisa tidur. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan semua pengalaman dan pengetahuan saya. Pagi berikutnya, Ratu Tisha mengusulkan, kalau benar-benar penasaran, mau lihat di mana anak-anak biasanya belajar sepak bola. Saya ragu. Sejujurnya dalam hati sudah ada kesimpulan. Memang Asia Tenggara levelnya beda dengan kita. Menang sekali dua kali karena beruntung kok heboh. Tapi rasa penasaran lebih besar. Baiklah, ayo kita lihat. Sampai di kampung pinggiran Jakarta, saya tidak percaya mata saya. Lapangan sepak bola? Terlalu sederhana untuk disebut lapangan. Tanah berdebu dengan puluhan anak main bola. Goal post cuma 2 batang kayu yang ditancapkan, bolanya setengah ditempel lakban. Di sini belajar apa? Tapi setelah mengamati 10 menit, hal yang benar-benar aneh terjadi. Hujan mulai turun, tanah jadi becek, anak-anak tetap main tanpa peduli. Malah makin semangat main. Licin nanti jatuh. Saya khawatir. Memang ada satu anak yang jatuh, tapi anak-anak lain langsung berlari menolongnya, tertawa bersama dan lanjut main lagi. Tepat saat itulah, ada sesuatu yang panas naik di dada saya. Entah apa, tapi pasti ada sesuatu yang berbeda dari sepak bola yang pernah saya lihat. Kim, pelatih kampung di sebelah saya mulai bicara. Anak-anak ini bukan belajar sepak bola, mereka belajar hidup. Belajar hidup? Iya, anak-anak ini datang dari pulau yang berbeda-beda. Jawa, Sumatera, Kalimantan. Bahasa beda, budaya beda. Tapi lewat sepak bola mereka jadi satu. Inilah kekuatan Indonesia. Mendengar itu kepala saya pusing. Tiba-tiba pertandingan kemarin terlihat berbeda. Sore itu, saya ngobrol panjang dengan Komite Teknis PSSI. Ketua Erick Thohir langsung turun tangan menjelaskan. Kim, sepak bola yang kami kejar berbeda dengan Korea atau Jepang. Sistem kalian memang bagus, sistematis dan efisien. Tapi kami punya kekuatan lain. Kekuatan apa? Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Ada 17.000 komunitas yang berbeda. Masing-masing punya bahasa, budaya, lingkungan yang berbeda. Bagaimana menyatukan keberagaman ini? Saya mendengarkan dengan seksama. Jawabannya ada di gotong royong. Bekerja sama, memecahkan masalah bersama-sama. Ini cara khas kami. Sepak bola juga sama. Anak-anak kami belajar kekuatan yang tercipta bersama, bukan kemampuan individu. Saat itu Ratu Tisha menunjukkan tablet. Lihat ini. Di layar ada data analisis pertandingan anak-anak Indonesia, tapi benar-benar berbeda dengan yang pernah saya lihat. Bukan ability individu, tapi teamwork index, crisis response ability, mutual support frequency. Ini apa? Metode analisis kami sendiri, bukan menganalisis individu, tapi menganalisis relasi. Mengukur bagaimana 11 orang menjadi satu organisme. Saat itu semua puzzle di kepala saya mulai tersusun. Pertandingan kemarin, anak-anak yang saya lihat hari ini, semuanya mulai bisa dijelaskan. Astaga, dari mulut saya keluar kata kagum tanpa sadar. Ternyata ada pendekatan seperti ini.
Jantung saya mulai berdebar. 20 tahun berkecimpung di sepak bola, tidak pernah merasa excited seperti ini, seperti dunia baru terbuka. Malam itu, di kamar hotel saya review ulang semua materi saya. Studi kasus sukses Korea. Metodologi pelatihan sistematis. Semuanya masih bermakna dan berharga. Tapi sekarang saya tahu itu bukan segalanya. Bagaimana menjelaskan ini ke Korea? Jujur saya khawatir. Apakah dunia sepak bola Korea bisa menerima yang saya lihat di sini? Kalau saya bilang relasi lebih penting dari sistem, apakah orang-orang mengerti? Keesokan harinya ada pertandingan perempat final Asian Youth Championship. Lawan Indonesia adalah Australia. Menurut saya, objektif Australia jauh lebih kuat. Postur bagus, teknik bagus, taktik rapi. 20 menit pertandingan dimulai, Australia unggul 2-0. Hati saya deg-degan. Jangan-jangan saya salah. Tapi anak-anak Indonesia tidak menyerah. Justru makin solid. Saling menyemangati, komunikasi, berusaha memecahkan masalah bersama. Menit ke-35 babak kedua, Indonesia cetak gol pertama. Menit injury time, gol penyama kedudukan yang dramatis. Extra time sampai adu penalti, Indonesia menang. Setelah pertandingan selesai, saya lari ke ruang ganti. Anak-anak sedang menangis, tapi bukan air mata kegembiraan. Air mata haru, kita berhasil, sambil berpelukan. Saat itu saya juga ikut menangis tanpa sadar. Inilah sepak bola yang selama ini saya cari. Dalam pesawat pulang ke Korea, saya mulai menulis laporan baru. Judulnya, Detak Jantung Garuda, Pelajaran dari Sepak Bola Indonesia. Kekuatan sepak bola Indonesia bukan di sistem tapi di budaya. Semangat gotong royong yang menyatukan 17.000 pulau, menjadikan 11 pemain sebagai satu tim. Ini bukan sekadar taktik atau teknik, ini filosofi hidup. Beberapa hari kemudian di rapat Korea Football Association, saya menghadapi reaksi yang sudah saya perkirakan. Kim, jadi konkretnya mau ngapain gimana? Tanpa sistem bagaimana mungkin bisa pembinaan pemain yang sistematis? Jangan-jangan terbawa emosi? Tapi saya tidak goyah. Yang saya lihat di Indonesia sangat jelas. Kita juga bisa mengembangkan sistem dan budaya bersamaan. Pendekatan baru yang menghargai kemampuan individu sekaligus relasi tim. Sekarang saya sedang menjalankan program pilot yang mengintegrasikan filosofi gotong royong Indonesia ke sepak bola Korea. Belum bisa bilang hasil, tapi mata anak-anak yang ikut sudah mulai berubah. Sepak bola bukan sekadar olahraga. Ini sihir yang menghubungkan manusia dengan manusia, membuat yang berbeda-beda menjadi satu. Dan negara yang paling jago memakai sihir itu ya Indonesia. Sekarang saya tidak lagi khawatir tentang masa depan sepak bola Korea. Karena saya tahu kita juga punya kekuatan untuk belajar. Kekuatan yang luar biasa itu. Di negara khatulistiwa yang jauh, yang menyatukan 17.000 pulau dengan satu kekuatan yang menakjubkan.